Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Marilah kita mulai di pertemuan keempat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang memahami data teknik komponen-komponen robot, yang diantaranya yaitu jenis-jenis motor, ya, pengertian motor, motor stepper, motor DC, motor servo, lanjut prinsip kerja motor dan konstruksi motor servo serta tugas dan evaluasi ya. Baik, kita percepat ya anak-anak ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami beberapa macam robot modulator production system sama dengan pertemuan ketiga kemarin ya. Keterampilannya menunjukkan beberapa macam robot MPS dari bagian-bagiannya ya, yang sikap menghargai iptek sebagai karunia Allah dan bersikap ilmiah dan jujur. Jujur itu hebat ya. Oke. Lanjut ya, kita ke materi G, jenis-jenis motor. Pengertian motor. Motor dapat diartikan sebagai penggerak karena fungsi utamanya sebagai pengubah sumber energi, panas, uap, bensin, cahaya, air, listrik, dan lain-lain menjadi tenaga penggerak. Sebagai contohnya, pada motor listrik, energi listrik masukan atau input dikonversikan menjadi sebuah keluaran output. Energi putar gerak berputar sebagai jenis motor antara lain motor ya. Motor putarannya, dari putarannya ada dua jenis. Ada yang cewek dan cewek, dimana cewek itu counterwise ya. Cewek itu singkatan counterwise, berputar searah jarum jam. Sedangkan CCW atau counterclockwise, putarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Bisa dipahami ya, motor itu ada yang arahnya searah jarum jam putarannya, dan ada juga yang berlawanan dari arah jarum jam ya. Cewek dan cewek, counterwise dan counterclockwise. Oke. Beberapa jenis motor dapat memiliki arah putaran yang berbeda. Misalnya pada motor elevator ada stepping, motor pada pembuatan robot. Oke, ini ya contoh konstruksi putaran motor. Kebanyakan motor terbuat dari plastik ya, lebih murah, namun ada juga motor yang terbuat dari besi dan titanium sangat kuat ya. Ya, kalau sering main Tamiya mungkin pernah ya. Next, nomor 2 ya, motor stepper. Motor stepper adalah motor yang digunakan sebagai penggerak atau pemutar. Prinsip kerja motor stepper mirip dengan motor DC, sama-sama disatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Motor stepper dapat bergerak. Motor stepper tidak dapat bergerak sendirinya, tetapi bergerak secara per step sesuai dengan spesifikasinya, dan bergerak dari satu step ke step berikutnya memerlukan waktu serta menghasilkan torsi atau putaran yang besar pada kecepatan rendah. Motor stepper juga memiliki karakteristik yang lain, yaitu torsi penahan yang memungkinkan menahan posisinya. Hal ini sangat berguna untuk aplikasi di mana satu sistem memerlukan keadaan start dan stop. Oke, ini konstruksi motor steppernya. Motor stepper tidak merespons sinyal clock atau mempunyai beberapa lilitan, di mana lilitan-lilitan tersebut harus dicatu tegangan dahulu dengan satu urutan tertentu agar dapat berotasi. Membalik urutan pemberian tegangan tersebut akan menyebabkan putaran motor stepper yang berbalik arah. Jika sinyal kontrol tidak terkirim sesuai dengan perintah, maka motor stepper tidak akan berputar secara tepat. Mungkin hanya akan bergetar dan tidak bergerak. Untuk mengontrol motor stepper digunakan suatu rangkaian driver yang menangani kebutuhan arus dan tegangan. Oke, itu motor stepper ya. Sekarang motor servo DC. Motor servo adalah sebuah motor DC yang dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi dalam motor tersebut. Pada motor servo, posisi putaran sumbu atau aksis atau putaran sumbu ya. Posisi putaran sumbu atau aksis dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada dalam motor servo.
Contoh motor servo yang disusun oleh sebuah motor DC, gearbox, variabel resistor atau potentiometer, dan rangkaian kontrol. Potentiometer berfungsi untuk menentukan batasan maksimum putaran sumbu aksis motor servo. Sedangkan sumbu dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang ada pin kontrol motor tersebut. Ini adalah konstruksi motor servo DC ya teman-teman. Dalam modul ini penulis menganalisa kecepatan putar motor servo robot pengikut dinding berbasis Raspberry. Ini ya robot yang bapak buat ya. Ini motor servo. Ini motor servo DC, yang ini motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator atau keluaran ya, motor keluaran putar atau aktuator putar, motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik atau loop tertutup servo, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potentiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor. Servo sedangkan potentiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi dari poros motor servo. Penjelasannya sederhana segini ya. Posisi poros motor output akan disensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang diinginkan atau belum. Jika belum, maka kontrol masukan akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. Oke, kalian bisa lanjut ya. Nanti motor servo biasa digunakan dalam aplikasi-aplikasi di industri. Selain itu juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti mobil mainan, radio kontrol, robot, pesawat, dan lain-lainnya. Nah ini motor servo ya, gearbox. Nah motor servo yang ada gearboxnya. Oke. Ada dua jenis motor servo yaitu motor AC dan DC. Motor servo AC lebih dapat menangani arus yang tinggi dan beban yang berat sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Sedangkan motor servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Bila dibedakan menurut notasinya, umumnya terdapat dua jenis motor servo terdapat di pemasaran, yaitu motor servo rotation 180 derajat dan servo rotation continuous. Jadi motor servo standar servo rotation 180 derajat adalah jenis yang paling umum dari motor servo, di mana putaran poros keluarannya terbatas hanya 90 derajat ke arah kanan dan 90 derajat ke arah kiri. Dengan kata lain, total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180 derajat. Jadi motor servonya ke kanan 90 derajat, ke kiri 90 derajat. Nah, nanti kita kasih tahu gambarnya kalau tidak salah ya. Oke, motor servo rotation continue merupakan jenis motor servo yang sebenarnya sama dengan jenis servo standar. Hanya saja putaran porosnya tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus baik ke arah kanan maupun kiri ya. Porosnya tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus baik ke arah kanan ataupun kiri ya. Oke, prinsip kerja motor servo. Prinsip kerja motor servo. Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lembar pulsa pulse width modulation atau PWM, melakukan kabel mode control. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 mili detik akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 mili detik, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri.
berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 milidetik atau milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan ke searah jarum jam. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Pulsa minimum. Oke, masuk sini, set pulsa wait 1 milisecond. Nah, ini 0 derajat. Posisi netral seperti ini 90 derajat. Pulsa maksimum lebar ya, sedang, kecil, lebar 180 derajat. Terus ya, bentuk sinyal motor servo. Kalau kamu ukur dengan nama alatnya osiloskop, nanti ketemu di sini gambar ini sinyalnya, bentuk sinyalnya seperti ini. Oke, ketika lebar pulsa kendali lebih diberikan, maka poros motor servo akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar dan mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya. Rating torsi servo. Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 milidetik untuk menginstruksi agar posisi poros motor tersebut tetap bertahan pada posisinya. Oke, ini bentuk fisik motor servo ya. Di sini tidak ada gearboxnya nih ya. Oke, ini bisa kita lanjut nih sedikit lagi. Konstruksi motor servo. Oke, konstruksi motor servo, motor yang mampu bekerja dua arah, CW dan CCW. Tadi CW itu apa? Counterwise dan counter clockwise ya. Dimana arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan dengan memberikan variasi lebar pulsa dan cycle. Sinyal PWM pada bagian pin kontrol. Jenis motor servo standar 180 derajat ya, hampir sama ya penjelasannya. Jadi silahkan kalian baca saja ya. Oke, untuk materi ini konstruksi motor servo silahkan dibaca ya, silahkan dikembangkan. Untuk konstruksi motor servo lihat pada gambar 3 dan 4 di atas. Oke, kita lihat ya 3 dan 4. Nah, ini 3 konstruksinya motor servo gearbox ya. Oke, memahami data teknik ini ya. Oke, jenis-jenis motor tadi ada motor pengertiannya, ada motornya, ada motor servo, motor stepper, motor servo DC, motor servo AC ya. Terus juga ada prinsip kerja motor sama konstruksi motor servo. Silahkan nanti kamu tulis ya pengetahuan baru yang kamu ketahui di tugas ini. Ada rangkuman isi materi pertemuan keempat ini di buku catatan. Rangkum, nanti kamu merangkum ya. Ya poin-poin penting aja yang kamu tahu. Intinya buat kalian membaca ya, rajin membaca. Kalau nyontek gimana Pak? Kopas ya. Jujur itu hebat, bisa kamu pertanggungjawabkan perbuatan kamu nanti. Oke, Bapak harap jangan nyontek atau apalagi kopas. Nanti pilihan gandanya silahkan kalian foto ya, foto kirim ke Bapak. Nanti di grup tugas juga, pengumpulan tugas juga kalian foto kirim, dan di diskusi juga bisa dikirim ya, diisi. Oke, itu aja ya anak-anak. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Next di pertemuan kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.